Halo sobat, selamat datang di Poltesapedia, media informasi dan inspirasi bagi kita semua. Nah, kali ini kembali lagi bersama saya Nur Azizah, dan hari ini kita ada kedatangan narasumber yang sangat luar biasa hebat dan tentunya sangat menginspirasi bagi kita semua. Di depan saya ini sudah ada kakak dan abang dari Forum Komunikasi Mahasiswa Bidik Misi, yaitu ada Kak Cindy dan Bang Husnul. Halo Kak Cindy, Bang Husnul. Hai, Kak. Gimana kabarnya nih? baik. Alhamdulillah sehat-sehat. Oke. Nah teman-teman, pada sesi kali ini sebelum kita membahas lebih jauh lagi, mungkin kita kenalan dulu kali ya sama abang dan kakaknya ini. Mungkin dari Kak Cindy dulu. Halo semuanya, perkenalkan saya Cindy. Saya merupakan mahasiswa penerima beasiswa KIP Kuliah, yang dimana saya merupakan mahasiswa penerima KIP Kuliah pada tahun angkatan 2023. Sekarang saya merupakan mahasiswa aktif program studi akuntansi keuangan perusahaan semester 6. Di Forum Komunikasi Mahasiswa Bidik Misi, saya menjabat sebagai bendahara umum. Bang Husnul. Oke. Halo semuanya, saya Husnul Hidayat. Saya merupakan mahasiswa Politeknik Negeri Sambas yang kebetulan juga tergabung ke dalam kepengurusan Forum Komunikasi Mahasiswa Bidik Misi sebagai anggota bidang minat dan bakat. Sekarang saya sedang berkuliah di program studi akuntansi keuangan perusahaan jurusan manajemen informatika di semester 4. Saya juga merupakan penerima KIP kuliah pada tahun 2024. Baik. Nah teman-teman, sebelum kita membahas lebih jauh lagi topik kita pada hari ini, saya akan sedikit menjelaskan pembahasan kita pada hari ini, yaitu tentang mahasiswa KIP kuliah. Dan kebetulan kakak dan abangnya ini adalah pengurus Forum Komunikasi Mahasiswa Bidik Misi. Nah sebenarnya apa sih itu Forum Komunikasi Mahasiswa Bidik Misi ataupun yang sering kita kenal dengan FKMB? Nah FKMB ini merupakan salah satu organisasi ataupun wadah bagi mahasiswa penerima bidik misi ataupun yang sering kita kenal dengan KIP kuliah, yaitu dengan tujuan untuk memudahkan mahasiswa berkomunikasi, berkolaborasi ataupun mengkoordinir sesama mahasiswa KIP kuliah. Kalau bahasa sederhananya, FKMB ini ibaratnya kayak rumah ya bagi penerima beasiswa ya Kak ya. Betul, Kak. Nah, untuk lebih jelasnya lagi mungkin bakalan dijelasin nih sama kakak dan abangnya nanti. Dari siapa dulu ya? Kak Cindy mungkin ya? Boleh, Kak, boleh. Nah, Kak Cindy, boleh kali ya dijelasin sedikit apa sih itu FKMB? Jadi FKMB ini merupakan salah satu wadah perkumpulan bagi mahasiswa-mahasiswa penerima KIP kuliah di Politeknik Negeri Sambas. Yang dimana FKMB ini merupakan wadah informasi dan komunikasi tentang sekitar KIP kuliah yang ada di Politeknik Negeri Sambas. Selain sebagai wadah informasi dan komunikasi, FKMB ini juga menjadi tempatnya pengembangan minat dan bakat bagi mahasiswa-mahasiswa penerima KIP kuliah. Jadi ibaratnya FKMB ini menampung seluruh informasi, komunikasi, minat dan bakat dari mahasiswa-mahasiswa penerima KIP kuliah. Oke, nah FKMB ini lahir dari permasalahan apa sih Kak? Dan kemudian kenapa harus diarahkan khususnya kepada mahasiswa bidik misi? Oke, jadi adanya FKMB ini berawal ibaratnya gini Kak. Penerima beasiswa KIP kuliah di Politeknik Negeri Sambas ini jumlahnya sangat banyak, sampai lebih dari 1.000. Jika ibaratnya tidak ada forum ini, maka informasi-informasi seputar tentang KIP kuliah itu tidak akan mudah tersebar atau ibaratnya susah buat nyampai ke penerima-penerima KIP kuliah. Dengan adanya organisasi ini, maka informasi-informasi itu akan lebih mudah tersebar melalui grup-grup yang ada perangkatan. Jadi sekali sebar informasi itu akan lebih mudah tersebar ke seluruh penerima beasiswa KIP kuliah seperti itu. Oke, berarti FKMB ini sebagai wadah ya bagi mahasiswa KIP kuliah ya Kak ya. Nah mungkin peran dari FKMB sendiri itu bagi mahasiswa penerima KIP kuliah itu seperti apa Kak? Oke, peran FKMB sendiri bagi mahasiswa penerima KIP kuliah selain mudah mendapatkan informasi, FKMB ini juga menjadi wadah bagi mereka yang mempunyai minat dan bakat namun sulit mungkin tersalurkannya. Ketika misalnya anak-anak penerima beasiswa KIP kuliah itu hobi editing, senian, olahraga, atau berbagai hobi yang lainnya. Ketika nanti ada lomba atau kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh perhimpunan atau perkumpulan dari mahasiswa KIP kuliah, jadi anak-anak KIP kuliah ini mudah buat menyalurkannya. Jadi kita akan ada, ibaratnya kalau ada lomba itu kita akan menyebarkan ke mahasiswa KIP kuliah. Jadi mereka bagi yang memiliki bakat editing, kesenian,
kesenian, olahraga maupun bakat lainnya itu kita akan ikut sertakan dalam kegiatan lomba-lomba tersebut. Oke, berarti di dalam forum komunikasi mahasiswa bidik misi itu banyak bidang-bidangnya ya Kak ya? Mungkin dari Bang Husnul, tadi kan katanya dari bidang minat dan bakat betul. kan kebetulan sekali. Nah, selain dari bidang minat dan bakat, bidang-bidang yang lain dalam FKMB itu apa saja sih Bang? Ya, kebetulan kalau di FKMB itu ada banyak ya bidangnya, bukan hanya fokus ke minat dan bakat. Jadi ada beberapa seperti kebudayaan sosial, ada kaderisasi, ada media informasi, ada juga bidang jaringan komunikasi. Nah, itu juga merupakan beberapa bidang-bidang yang sudah istilahnya sudah dibagi tugasnya sesuai porsinya masing-masing begitu. Nah, seperti saya sendiri, saya kan merupakan anggota dari bidang minat dan bakat. Nah, di bidang minat dan bakat ini berfokus pada pengembangan skill atau keahlian mahasiswa penerima KIP kuliah, khususnya di Politeknik Negeri Sambas, untuk mengembangkan keahliannya di bidang olahraga. Baik itu di olahraga, di kesenian juga nanti akan kami coba untuk istilahnya membuka jalan baru begitu. Karena sebelumnya kami hanya berfokus pada olahraga. Untuk kedepannya nanti akan kami coba membuka jalan baru, yaitu membuka bidang keahlian kesenian. Nah, nantinya selain itu juga mungkin akan kami buka untuk minat-minat atau bakat-bakat mahasiswa yang bersifat akademik, Kak. Begitu. Nah, jadi bagi mahasiswa yang memiliki prestasi di bidang akademik, maka nanti akan kami rangkul di forum komunikasi mahasiswa bidik misi untuk menyalurkan bakat-bakat yang mereka miliki begitu. Jadi nantinya bakat yang mereka salurkan itu tidak hanya bermanfaat untuk mereka sendiri begitu, namun juga akan bermanfaat untuk orang lain, khususnya di forum komunikasi mahasiswa bidik misi begitu. Nah, dan untuk bidang-bidang yang lain juga nantinya mereka akan membuka jalan atau membuka wadah agar mahasiswa penerima KIP kuliah ini dapat menyalurkan bakat-bakat mereka begitu. Seperti salah satu contohnya di bidang media informasi. Nah, di situ mahasiswa penerima KIP kuliah itu bisa menyalurkan bakatnya yang bersifat digital begitu. Nah, kalau dia memiliki hobi atau minat atau keahlian di bidang yang bersifat digital, maka mereka bisa memasuki kepengurusan FKMB khususnya di bidang media informasi begitu secara singkatnya, Kak. Oke, kalau Bang Husnul ini kan lebih tepatnya di bidang minat dan bakat bagian olahraga ya? Iya, betul sekali. Di bidang olahraga itu kegiatannya apa saja Bang? Oh ya, kalau untuk sejauh ini di bidang olahraga itu yang paling sering kami lakukan adalah olahraga futsal, Kak. Nah, olahraga futsal ini sudah menjalankan beberapa kegiatan seperti salah satu contohnya sparring atau latihan. Nah, sparring ini bisa dilakukan baik sesama mahasiswa penerima KIP kuliah maupun dengan mahasiswa yang bukan penerima KIP kuliah begitu. Atau bahkan sparring atau latihan ini kami lakukan berkolaborasi dengan organisasi mahasiswa yang ada di Politeknik Negeri Sambas begitu. Nah, selain itu untuk olahraga juga bisa dilakukan dengan cara sparring dengan pihak eksternal atau pihak luar kampus begitu, seperti dengan masyarakat yang ada di sekitar kampus. Nah, begitu Kak untuk bidang futsal. Nah, selain itu juga nantinya kami akan mencoba hal baru untuk lebih menghidupkan lagi olahraga-olahraga yang lain. Nah, untuk sejauh ini kan hanya futsal yang difokuskan karena kebetulan di FKMB itu sudah ada timnya gitu. Sehingga lebih mudah untuk menjalankan kegiatan yang ada di bidang futsal ini. Namun nantinya akan kami coba untuk membuka bidang olahraga yang lain seperti badminton dan lain sebagainya begitu, Kak. Oh, berarti tidak hanya berfokus pada mahasiswa bidik misi saja ya? Iya, betul sekali, Kak. Oke, kalau untuk kolaborasi itu hanya sebatas kolaborasi di kampus-kampus Sambas ataupun udah pernah nih Bang kolaborasi sama kampus-kampus yang di luar gitu? Kalau untuk kolaborasi dengan kampus-kampus yang di luar sih belum pernah dilaksanakan. Tapi untuk kalau kegiatan yang ada di luar, bahkan di luar Kalbar itu kemarin dari bidang akademik ya, kita beralih sedikit ke bidang akademik. Kemarin ada dari mahasiswa penerima KIP kuliah juga ikut serta dalam kegiatan karya tulis ilmiah, Kak. Ikut serta dalam kegiatan itu dan alhamdulillah sudah melaksanakan kegiatannya walaupun istilahnya hanya sampai pada tahap seleksi awal, namun mereka itu sudah berani menunjukkan keahlian mereka gitu. Sudah berani untuk istilahnya bersaing dalam bidang akademik khususnya di karya tulis ilmiah, sehingga mereka itu tidak hanya menyalurkan bakat akademik mereka di dalam kampus, namun juga mereka itu memiliki keberanian untuk bersaing dengan mahasiswa-mahasiswa yang ada di seluruh Indonesia begitu, Kak. Oke, berarti kemarin lombanya senasional ya? Ya, senasional betul. Cuman sampai ke tahap awal lah gitu, tapi udah terlaksana, udah ikut gitu. Selain lomba karya tulis ilmiah, lomba-lomba olahraga ataupun yang bersifat islami itu ada nggak Bang? Kalau untuk yang bersifat islami, mungkin Kak Cindy kayaknya ada ya rasanya ya kalau di luar olahraga ya. Kemarin ada rasanya. Kemarin kalau yang di luar olahraga itu sempat ada lomba di bidang kesenian, salah satunya tari kreasi. Ya, tari. Untuk lomba tari kreasi ini tahun 2023 awal
Nah, jadi mereka itu sempat meraih juara 2 pada lomba tari kreasi tersebut. Oke, luar biasa ya. Senasional Kak? Provinsi. Oh, kemarin. provinsi. Iya, masih provinsi. Oke. Berarti mahasiswa bidik misi ini sangat luar biasa, rata-rata berprestasi ya. Iya, begitu. Walaupun masih belum semuanya ya. Oke, tadi kita bahas KIP kuliah sama mahasiswa bidik misi. Kalau kita ambil dari nama Forum Komunikasi Mahasiswa Bidik Misi, nah perbedaan dengan KIP kuliah itu apa sih Kak? Sebenarnya kalau dari segi namanya berbeda. Cuman tujuan utamanya sama, merupakan beasiswa pendidikan buat kuliah kan. Iya. Cuman mungkin lebih tepatnya akan dijelasin Husnul masalah bidik misi sama KIP kuliah. Iya boleh. Kalau untuk bidik misi dan KIP kuliah itu secara umum itu sebenarnya sama-sama merupakan beasiswa pendidikan atau perguruan tinggi yang dikeluarkan oleh pemerintah gitu kan. Nah bedanya saja itu dari segi pendaftarannya Kak, dari segi pendaftaran dan dari segi seleksi. Nah kalau untuk bidik misi itu kan seleksinya itu pihak kampus menyeleksi calon-calon penerima itu langsung turun ke lapangan. Istilahnya mereka itu langsung survei gitu Kak, langsung meninjau. Kan yang seperti kita tahu kan bidik misi dan KIP kuliah ini kan merupakan beasiswa yang diberikan atau ditujukan untuk calon-calon mahasiswa yang memiliki kondisi ekonomi yang kurang mampu dan juga merupakan mahasiswa yang berprestasi begitu kan Kak. Nah jadi untuk bidik misi khususnya itu dulu seleksinya itu dilakukan dengan cara turun langsung, jadi petugas-petugas dari kampus-kampus itu turun langsung ke rumah calon-calon mahasiswa untuk menyeleksi apakah benar-benar mahasiswa ini memiliki kondisi ekonomi yang memang kurang mampu dan benar-benar berprestasi begitu Kak. Nah namun untuk sekarang untuk KIP kuliah pada saat pendaftaran KIP kuliah itu seleksinya udah otomatis Kak berdasarkan sistem. Jadi pihak kampus itu tidak perlu lagi turun langsung ke lapangan untuk mensurvei atau meninjau keadaan ekonomi dari si calon penerima begitu. Jadi untuk sederhananya lah perbedaan bidik misi dan KIP kuliah ini terletak pada jenis pendaftaran dan juga jenis seleksi begitu Kak. Intinya pada bidik misi seleksinya masih manual, dan untuk KIP kuliah itu seleksinya udah tersistem gitu Kak, udah otomatis begitu. Berarti kalau bidik misi seleksinya lebih ketat ya Bang ya? Ya bisa dibilang lebih ketat gitu karena Harus turun ke lapangan harus turun langsung. ke lapangan langsung gitu, lebih apa ya, agak lebih bisa dibilang lebih capek sih sebenarnya untuk petugas-petugasnya begitu. Ya karena kan dicek satu Ya persatu. dicek satu persatu, didatangin satu persatu rumah ke rumah gitu Kak, betul. Untuk KIP kuliah sendiri itu kan tadi daftarnya pakai website ya Bang ya? Ya pakai website ya Kak untuk kuliah sekarang. Nanti pada saat pendaftaran itu calon penerima itu akan memasukkan biodata yang sesuai dengan yang sudah terdata di sistem gitu. Nanti akan dimasukkan untuk didaftarkan di website KIP kuliahnya gitu Kak. Oke, untuk pendaftaran KIP kuliah untuk siswa dan siswi SMA nih ya, siapa saja sih yang berhak mendaftar sebagai mahasiswa KIP kuliah? Kalau dari segi berhak tidak berhaknya sih semuanya berhak ya. Berhak. Karena kan dikarenakan apa? Dikarenakan website pendaftaran KIP kuliah ini kan dibuka secara umum kan. Nah, siapa saja bisa mendaftar begitu kan. Namun kita memandang terlebih dahulu kan untuk diseleksi itu kan berdasarkan ekonomi dan juga prestasi. Nah, maka jika calon penerima ini ekonominya sudah cukup, sudah mampu untuk membayar kuliah, nah itu tergantung kesadaran pribadi saja gitu Kak. Nah, kalau dia memang pengen daftar ya tergantung dianya lagi, dan kalaupun memang nanti lolos atau tidaknya tergantung rezeki masing-masing gitu Kak. Kalau untuk masalah daftar sih siapa saja bisa mendaftar Bebas gitu Kak. berarti ya? Iya bebas Kak, bebas. Mungkin untuk dari Kak Cindy ada tambahan untuk pendaftaran KIP kuliah itu? Oke, bagi yang berhak ya, kira-kiranya bagi yang berhak untuk mendaftar, selain tadi kesadaran masing-masing, mungkin yang paling prioritasnya itu bagi siswa yang pernah mendapatkan kartu KIP atau kartu Indonesia Pintar pada saat SD, SMP, SMA. Nah, kartu KIP ini biasanya didapat dari desa. Selain menjadi prioritas, ada mahasiswa-mahasiswa atau siswa-siswa yang belum mampu Kak. Ada dari segi ekonomi, kemampuan dalam membayar kuliah. Nah, jadi bagi mereka yang tidak mampu tapi tidak memiliki kartu KIP, itu mereka bisa mengajukan surat keterangan tidak mampu di desa. Oh iya. Mungkin selain dari itu, bagi siswa-siswi yang yatim atau piatu, menurut saya juga berhak buat mendaftar sih Kak. Tapi kebanyakan ya kalau yang saya tahu nih Kak ya, biasanya tuh ada beberapa siswa yang sudah mampu, tapi itu dia masih ngedaftar gitu. Jadi itu gimana sih Kak? Oke, memang kebanyakan seperti itu ya. Iya betul. Sudah mampu tapi mendaftar. Tapi kembali lagi kita menggunakan sistem website kan. Di website tersebut
ada kita memasukkan beberapa data seperti NIK, nomor KK, dan beberapa data-data pendukung. Nah, dari data-data yang kita masukin itu Kak ada yang namanya sinkronisasi antara data yang dimasukkan dengan data keadaan biasa di desa. Kalau di desa kan biasa ada sensus-sensus Ya, tuh betul, tentang betul. keadaan ekonomi Iya, kan. iya. Nah, ketika nanti teman-teman mendaftar KIP kuliah, memasukkan data-data, itu akan otomatis tersinkronisasi. Misalnya apakah dia penerima KIP, itu terdata di DTKS-nya. Jadi kalau misal dia udah terdata di DTKS, itu bakal ada desil-desilnya. Desil itu merupakan kayak golongan dari tingkat tertinggi sampai tingkat terendah. Jadi kalau misalnya di data saja dia tergolong yang lumayan tinggi, tapi mengaku tidak ada, otomatis kan kurang sinkron Iya, datanya. betul. Dari segi apa ya, bisa dibilang dari segi etika pun agak kurang gitu kan. Kalau misalnya memang mampu tapi masih mendaftar kan memang agak jadi merugikan, istilahnya merugikan yang memang tidak mampu, yang benar-benar tidak mampu gitu kan. Tapi balik lagi ke kesadaran masing-masing sajalah begitu. Tapi yang lebih spesifiknya lagi untuk pendaftar KIP kuliah yang bagi siswa-siswa yang kurang mampu ya. Iya, betul. Tapi kalau yang berprestasi plus tidak mampu lebih. Nah, itu lebih diprioritaskan sih sepertinya, lebih diprioritaskan. Kalau udah berprestasi dia ekonominya kurang, maka harusnya lebih didorong gitu untuk melanjutkan pendidikan gitu Kak. Oke, untuk pendaftaran KIP kuliah sendiri Kak, itu cara kita ngedaftarnya itu gimana sih? Dari awal sampai ke akhir, tahap-tahapnya maksudnya? Oke, pendaftaran KIP kuliah ini terbagi sebenarnya ada dua ya, Iya, Kak? ada dua dua jenis. golongan. Kalau saya sendiri kan sebagai pendaftar kuliah, KIP kuliah itu dari golongan yang tidak memiliki KIP. Ya, betul. Kalau Bang Husnul kan Kalau- dari golongan yang punya Iya, KIP kalau ya? saya Iya. kebetulan dari SD, SD. bahkan dari SD sudah menerima bantuan kayak KIP, PKH dan sebagainya itu. Nah, kalau seperti saya itu pendaftarannya itu lumayan simpel Kak, lumayan simpel dan singkat gitu karena berkas-berkas yang perlu dikumpulkan atau diinputkan gitu sedikit gitu karena kan udah tersinkron bahwa kita tuh pernah menerima bantuan gitu yang menandakan kita itu masih termasuk ke keluarga yang kurang mampu gitu. Nah, kalau dari Kak Cindy sendiri kan pas sekolah kan belum pernah mendapatkan bantuan berupa KIP, PKH dan lain-lain kan. Nah, jadi banyak dokumen yang perlu diinputkan begitu pas pada saat pendaftaran begitu. Betul sekali. Kalau misal bagi siswa-siswi di luar sana yang merasa tidak pernah dapat beasiswa atau tidak memiliki kartu KIP, tenang saja. Ya. Kalian masih bisa mendaftar. Iya, jadi jangan minder dulu Ya, ya. jangan minder, dulu, aman karena aja, saya aman. juga salah satu termasuk golongan Iya. yang tidak punya KIP. Namun memang tahapan pendaftarannya itu akan lebih rumit. Maksudnya lebih banyak data-data yang diperlukan dibandingkan dengan mereka yang sudah punya KIP terlebih dahulu. Iya. Karena kan harus dari awal dulu ya. Iya, Iya, dari betul, awal betul. datanya lebih banyak lah ibaratnya karena tidak tersinkronisasi kan tentang dan bantuan-bantuan dari pemerintah seperti itu. Oke, dari tahapan-tahapan pendaftaran tadi ya, yang paling susah nih bagi calon pendaftar yang membuat mereka sering gagal gitu loh. Itu di bagian apanya sih Kak? Kalau susah sebenarnya kalau semuanya sudah siap sih Ya, aman sih sebenarnya. saja. Ya, aman Cuman saja. kebanyakan yang bikin mereka gagal daftar itu yang pertama telat. Nah, iya. Telat daftar. Iya, Iya, betul. telat daftar. Terus kurangnya persiapan-persiapan seperti dokumen-dokumen. Mungkin ada yang kurang. Terus mungkin kalau misalnya kita kan ada yang namanya memasukkan data seperti NIK, nomor KK, segala macamnya kan Kak ya. Kalau NIK KK itu kan biasanya sudah tersinkronisasi secara otomatis. Nah, kalau misalnya teman-teman ngedaftar nih tapi tidak fokus dan salah satu angka saja, kayaknya itu bakal bikin fatal Iya, deh. fatal Karena banget sih itu. otomatis data yang kalian masukkan sama data yang ada itu tidak balance, tidak Iya. sama gitu. Jadi susah buat Seleksinya nanti pun Seleksinya akan sulit sih untuk seleksinya karena kan data menyamakan data yang sudah ada sama data yang didaftarkan itu kan nggak cocok gitu kan. Jadi kekeliruan yang sering terjadi itu pada saat mengisi biodata sih sebenarnya. Iya. Ya, jadi diperhatikan lagi lah kalau dapat dianjurkan kepada calon-calon penerima ini pada saat mendaftar KIP kuliah khususnya minta didampingi dengan orang-orang yang memang udah paham atau minta dampingi dengan abang kakaknya yang sudah menjadi mahasiswa gitu yang merupakan penerima KIP kuliah. Nah, mereka kan udah paham, udah mengerti dan udah pernah mendaftar gitu. Jadi minta dampingi supaya dapat mengurangi kekeliruan yang akan terjadi begitu. Kalau berkas-berkas seperti apa ya Kak yang paling penting untuk kita mendaftar KIP kuliah? Oke, bagi saya yang tidak memiliki KIP, berkas yang paling utama itu surat keterangan tidak mampu dari desa. Oh iya. Karena itu menjadi salah satu penunjang faktor ekonomi. Iya, betul. Pendukung ekonominya yang dimana itu menjadi salah satu pertimbangan pada saat daftar. Dan itu memang harus ada pada saat pendaftaran. Selain dari
berkas berupa SKTM, bagi para pendaftar itu wajib menyiapkan foto pribadi, foto keluarga, foto rumah tampak depan belakang, keadaan ekonominya, surat-surat seperti tanah, apa segala macam itu nanti bakal ada kena tanya. Ditanya berapa ukurannya, rumahnya itu kepemilikannya punya siapa, tahun berapa gitu. Aset-asetnya apa saja, itu bakal ditanya semua. Prestasinya jangan lupa bagi teman-teman yang punya prestasi. Prestasi itu sangat berguna pada saat teman-teman mendaftar KIP kuliah. Karena nanti prestasi itu, 3 prestasi terbaik itu bakal teman-teman input kepada website KIP kuliah sebagai faktor pendukung teman-teman saat mendaftar nantinya. Kalau prestasi minimal sampai apa nih Kak? Sekabupaten atau minimal itu prestasi di tingkat kabupaten. Minimal. Iya, tingkat minimal. kabupaten. Berarti kalau kecamatan enggak itu ya? Sulit sih Sulitnya. kayaknya. Soalnya saya kan beda kan kita kan itu berkas yang dikumpulkan kan. Iya. Ya, tapi kalau untuk prestasi sih sama sih mungkin semuanya. sama. Punya KIP atau enggak itu sama, prestasinya sama. tetap di-input. Prestasinya yang dimaksud prestasi akademik atau non akademik Kak? Dua-duanya boleh, baik berupa akademik maupun non akademik. Jadi yang penting itu tingkat paling rendah itu kabupaten, provinsi, nasional, internasional itu bisa di-input. Oke. Kalau setelah lulus jadi mahasiswa KIP kuliah nih Kak, kewajiban mahasiswa KIP kuliah itu apa aja Kak? Untuk kewajiban mahasiswa KIP kuliah, yang pastinya itu kuliah dengan baik ya. Ya betul. Ya, Karena kan dapat bantuan, jadi mahasiswa kan harus kuliah yang jadi benar mahasiswa, betul. Kuliah Ya. dengan benar. Berarti jangan harus sampai- melanjutkan ya. Iya, jangan sampai bolos-bolosan, malas-malesan udah dapat bantuan gitu Iya, kan. ada tugas tuh dikerjakan Ada aja tugas gitu. dikerjakan. Selain kuliahnya juga kayaknya kita harus aktif deh. Ya betul, harus. Kita harus punya feedback. Nah, jadi diberikan. selain kita fokus di perkuliahan juga, kita tuh istilahnya memberikan timbal balik lah kepada kampus dengan cara apa? Dengan cara kita itu aktif juga ikut dalam kegiatan keorganisasian mahasiswa yang ada di kampus gitu Kak. Nah khususnya kan di Politeknik Negeri Sambas kan ada FKMB kan, Forum Komunikasi Mahasiswa Bidik Misi. Nah disinilah tempat atau wadah di mana mahasiswa penerima KIP kuliah ini bisa menyalurkan kemampuan mereka begitu, baik yang bersifat akademik maupun non akademik. Nah jadi setelah mereka menerima KIP kuliah dan dinyatakan lolos dan setelah menjadi mahasiswa di Poltesa itu harus istilahnya memberikan feedback yang baik gitu, baik kepada diri sendiri tentunya maupun kepada kampus di tempat dia berkuliah begitu. Namun selain itu jangan terlalu terlena kepada organisasi begitu. Jadi diseimbangkan saja antara kuliah dan organisasi begitu. Tetap fokus utamanya. Ya, tetap fokus di utama kuliah. tetap di kuliah Iya, begitu. Namun organisasi itu hanya sebagai penyemangat dan untuk mengisi waktu-waktu kosong kita begitu, dan juga bisa menjadi tempat untuk pengembangan diri, menambah pengalaman, menambah teman tentunya. Nah, di organisasi. Nah, jadi itu sih untuk kewajiban yang harus dilakukan oleh mahasiswa khususnya penerima KIP kuliah ketika sudah menjadi mahasiswa begitu Kak. Oke, luar biasa sekali ya teman-teman. Belum kita tutup pembahasan kita pada kali ini, mungkin ada closing statement dari Kak Cindy untuk teman-teman yang mau daftar beasiswa KIP kuliah. Oke, kata terakhir dari saya. Iya. Bagi teman-teman yang kepengen kuliah tapi tidak punya biaya, tidak usah putus asa karena dengan beasiswa KIP kuliah ini teman-teman bisa menjalankan kuliah tanpa ada beban biaya dan mendapatkan keringanan berupa tunjangan perkuliahan. Jadi buat kalian yang ingin mendaftar KIP kuliah, jangan lupa pantangin terus tanggalnya, jangan sampai terlambat. Ya, mungkin dari Bang Husnul ada closing untuk siswa-siswa SMA SMK. Oke, boleh sedikit menambahkan untuk closing statement kita pada kali ini. Bagi teman-teman yang sedang ingin melanjutkan perkuliahan di perguruan tinggi, namun memiliki keterbatasan biaya, jangan berkecil hati, jangan minder karena masih ada kesempatan daftar KIP kuliah. Nantinya dengan KIP kuliah teman-teman bisa menjalani perkuliahan tanpa merasa terbebani dengan biaya. Dan juga nantinya khususnya di Politeknik Negeri Sambas bakal ada yang akan menampung teman-teman ketika sudah dinyatakan lolos sebagai penerima KIP kuliah, yaitu di Forum Komunikasi Mahasiswa Bidik Misi. Nantinya teman-teman akan dibantu pada saat menjalani perkuliahan di Politeknik Negeri Sambas. Juga untuk kepada teman-teman sekalian yang masih kelas 11, kelas 12, persiapkan segalanya baik dari segi prestasi, dokumen, dan lain sebagainya untuk menghadapi pendaftaran perkuliahan nantinya. Oke, terima kasih kakak abang dari pengurus FKMB ya. Iya. Nah, oke, sekian podcast kita pada kali ini. Jangan lupa saksikan podcast kita selanjutnya. See you.